to this computer. Ya, mari silakan Pak. Selamat. Apa selamat apa enggak? Dibaca dulu ayatnya, Pak. Oh iya, Pak. Saya bacakan ya. Ya, Pak. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Mari Pak Selamat kalau mau dikasih uraian singkat. Jadi beberapa hari memang saya diberi hikmat untuk menyampaikan dari Kolose itu. Jadi ini merupakan gaya hidup orang-orang Kristen ya. Jadi hendaknya perkataan-perkataan Yesus itu memang berada di dalam diri kita masing-masing ya, pribadi lepas pribadi, dan apa yang diajarkan Yesus itu kita juga cakap untuk mengajar kepada saudara-saudara baik seiman maupun bahkan yang belum seiman juga. Dan lagi di sini gaya hidup orang-orang Kristen di sini jelas kalau di bahasa Indonesia masa kini itu terjemahannya lagu-lagu rohani ya. Jadi kita harus sadar, sungguh-sungguh sadar bahwa kita itu punya kepentingan untuk kerajaan Allah ya. Jadi bukan lagu-lagu dunia lagi, tetapi benar-benar kita setiap hari itu kita mendekat kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, baik melalui lagu-lagu rohani maupun menyanyikan mazmur, ucapan-ucapan yang benar-benar tidak serupa dengan dunia lagi. Dan di sini ayat 17-nya kita membiasakan dalam setiap perkataan maupun perbuatan itu kita mestinya terlebih dahulu dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seperti saudara-saudara kita yang sedang mereka dengan yakin mereka mengucapkan dalam nama Tuhan. Ya, sedangkan orang-orang yang percaya Yesus malah justru kurang yakin dengan satu nama di atas segala nama itu, kurang yakin dalam menyebutkan baik perkataan maupun perbuatan. Itu Pak Artono yang saya dapat. Ya. Mari langsung aja Pak. Selamat. Ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, baik jiwa maupun roh kita, untuk menyatu dengan Bapa di surga. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang bekerja di dalam setiap pribadi kami, melepaskan semua isi hati kami yang tidak berkenan bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus, baik keakuan maupun kepentingan-kepentingan pribadi dalam saat worship ini, supaya hati nurani kami, pikiran, jiwa, roh
benar-benar ditujukan kepada Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya,
Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Ya, inilah Bapa kerinduan kami, anak-anak-Mu yang masih tinggal di bumi ini, Bapa. Kami sungguh-sungguh rindu bagaimana supaya kami, hidup kami berkenan bagi-Mu, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau tentukan bagi kami pribadi lepas pribadi, Bapak. Mari Roh Kudus, Engkau bawa kami yang pada saat ini memberikan persembahan puji-pujian bagi Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus. Engkau bawa lebih dalam lagi untuk bisa masuk ke hadirat Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus. Bawa roh kami, bawa jiwa kami, pikiran kami, hati nurani kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa melekat, bisa sepenuhnya masuk ke hadirat Bapa di surga. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan.
Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa di surga, biarlah kekudusan-Mu sungguh-sungguh memenuhi hati kami, pribadi lepas pribadi. Di saat ini Bapa, kami yang sedang rindu untuk mempersembahkan puji-pujian di hadapan-Mu. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. 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 Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Inilah kerinduan kami, Bapa, mempersembahkan hidup kami. Itulah sebagai ucapan syukur kami, Bapa.
Kami hanya bisa membalas kebaikan-kebaikan-Mu melalui hidup. Hidup pun berasal daripada-Mu, Bapa. Dan kami terus berusaha dengan tuntunan Roh-Mu memberikan persembahan melalui tubuh kami ini, Bapa, untuk kemuliaan-Mu saja. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, inilah ucapan kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya. Pakailah hidup kami Bapa, dan jadikanlah kami sungguh-sungguh berkenan bagimu, sehingga kami terus bisa melakukan apa yang sudah Engkau tentukan bagi kami masing-masing Bapa, melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu dengan sempurna. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sungguh dan teramat baik bagi kami Bapa, dan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan pernyataan-Mu Bapa, kami sungguh-sungguh merasakan baik pemeliharaan-Mu Bapa, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu terus Kau curahkan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kasih Bapa, terima kasih. Kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih, oh. Haleluya, 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 oh.
terpujilah Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat surgawi yang terus berjaga-jaga di setiap kami untuk segala aktivitas kami sehari-hari. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami sungguh-sungguh berterima kasih kepadamu karena kebaikanmu, karena kasih-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang tidak pernah terlambat dalam Engkau mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak memiliki apapun Bapa selain daripada hidup. Hidup yang Kau berikan ini Bapa akan kami persembahkan hanya bagi-Mu saja Bapa. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami terus. Mari Roh Kudus, Engkau yang menguasai hidup kami, Engkau yang mengajari kami, Engkau yang terus mengingatkan kami akan perkataan-perkataan Bapa di surga yang sudah kami tanam di dalam hati nurani kami, di dalam jiwa kami, di dalam roh kami. Ajar kami terus mendekat kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, dengan cara hidup yang sudah diajarkan kepada kami. Biasakan mulut lidah bibir kami untuk memuji, bermasmur bagi-Mu Bapa, bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, mengajari kami, setiap saat, setiap waktu. Biarlah mulut lidah bibir ini hanya bagi Bapa di surga saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah kepada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Selamat yang sudah memimpin worship kita malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman yang barusan menyusul ya. Mungkin perlu saya perkenalkan sekali lagi bahwa malam ini yang memimpin pujian worship kita adalah Pak Selamat ya, seorang evangelis yang melayani di jemaat-jemaat. Mungkin sedikit Pak perkenalan Pak Selamat bisa disampaikan mungkin bagi teman-teman yang belum kenal. Oh ya, Pak. Pelayanan Bapak, latar belakang bagaimana? Ya. Salam, saudara-saudara yang belum mengenal saya, baik pribadi maupun hanya sekilas ya. Jadi kami akan perkenalan singkat saja. Jadi kami
dulu satu keluarga Muslim. Ya. Terus 2010 itu kami berjumpa pribadi dengan Yesus ya. Dengan Yesus, kemudian jujur belum ada yang membimbing kami secara kerohanian ya. Tapi kami terus diajar Tuhan Yesus sendiri untuk bekerja melayani Tuhan. Jadi mulai 2010 saya pribadi sudah menjangkau jiwa-jiwa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan sampai sekarang kami masih dipercaya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus secara pribadi, belum mengenal Bapa secara pribadi. Kami terus terang tidak hanya berpegang pada Alkitab, tapi berpegang pada kitab-kitab lain, sehingga kami lebih fleksibel dalam menjangkau. Nah, kami juga dulu pernah melayani worship ya, bersama istri, bersama anak. Hanya ada beberapa kendala sehingga worship itu berhenti. Dan ini sekalian Pak Hartono, mungkin ke depan saya minta izin istri saya libatkan dalam worship ini Pak Hartono. Wah, Jadi senang sekali Pak. ya puji Tuhan Pak Hartono. Jadi biar saya juga ikut terlibat dalam pelayanan ini. Itu Ya, sekilas Puji dari Tuhan. saya. Mungkin nanti ketemu lain waktu bisa ngobrol lebih dalam lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak. Selamat, mungkin bisa dibuka videonya sebentar Pak, supaya yang Oh lain ya, bisa. Nah, ini wajah yang cakep. Slide-nya Gagah. dibuli dulu Pak Hartono. Iya, ya, ya, Pak ya. Hartono, tulisannya di dulu Pak Hartono. Tidak kelihatan wajahnya Pak Slamet. Tulisan apa? Oh, Masih ada teksnya. Nah. Ya. Ya. Ya, tadi sedikit perkenalan ya. Pak Slamet nanti akan mengusahakan ya sebulan sekali ya untuk melayani di dalam worship kita ini. Baik, ya. Memang malam ini sedikit lebih singkat ya worship kita dibanding dengan biasanya, tetapi saya percaya bahwa berkat Tuhan tetap tercurah dengan lengkap ya, tidak berkurang. amin. Tuhan ya. Jadi ya saya percaya semua malam ini diberkati. Amin ya. Amin. Ya, nah, kalau diberkati mesti dibagikan ya. Jadi supaya berkatnya nanti mengalir lagi gitu ya. Kalau disimpan sendiri ya gitu. Mari, siapa yang mau sharing? Yang mau mendahului? Yang pertama, siapa? Pak Titus? Gimana Pak Hartono? Ya, dapat apa di dalam worship kita malam ini selain wagyu nasi goreng tadi? Ya, terima kasih. Kalau malam ini saya tidak sekedar menikmati makan malam, tapi bisa menikmati suasana yang lebih indah dari tempat ini. Tempat ini memang kayaknya indah, cemerlang. Tapi malam ini lebih indah dari ini, tempat ini. Saya merasakan suasana doa yang lebih cemerlang. Ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Ya. Sudah itu Pak Titus. Ya, terima kasih. Jadi saya untuk menyambut acara tanggal 20 hari Sabtu nanti lebih mantap ya. Ada dukungan roh di malam ini. Saya merasa roh saya lebih bangkit ya.
Amin. Ya. Amin. Ya, Amin. ya. Terima kasih Pak Titus. Ya. Ya, makasih juga rekan-rekan semua. Makasih Pak Selamat juga ya. Berarti Ya. Pak. Makasih. Ya. Makasih. Ya, siapa yang menyusul Pak Saya Titus? sambil mau jalan ya. Mau jalan? Oh ya. Hati-hati Pak. Ya. Ya. Makasih. Siapa yang mau menyusul Pak Titus? Bukan menyusul. Bukan menyusul di suara ini, menyusul sharingnya. Ayo bukan. Bukan, kita nanti setelah Pak Kuang aja. Setelah Pak Kuang ya, monggo Pak Kuang dulu. Kuang dulu itu banyak kesaksian. Ya, puji Tuhan. Tadi dari awal aku ngerasa dipenuhi Roh Kudus ya. Karena begitu mulai lagu-lagu pertama awal itu aku merasa rohnya damai, sukacita, enak itu ya. Kalau kayak kita dipenuhi Roh Kudus itu kan kayak begitu gitu ya. Tapi di dalam doa tadi saya malah banyak karena saya masih ada ini lagi ada pergumulan masalah mau apa showroom atau mau beli showroom gitu ya. Jadinya tadi sama Tuhan ada ya ditunjukin sedikit lah itu. Ya puji Tuhan sekali acara doa ini. Tadi aku banyak mendapat hikmat juga dari Tuhan gitu. Makasih, mungkin dari saya itu aja ya. Ya, terima kasih Pak Kuang. Sekarang bukan. Ya, terima kasih. Tuhan berkati semuanya yang hadir. Malam hari ini saya bersyukur, sungguh kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu indah bagi hidup saya, yang selalu menjadi orang yang tulus. Ya, belajar menjadi orang yang tulus, karena orang yang tulus itu berkat orang yang tulus. Berkat orang yang tulus itu pasti banyak juga untuk bisa memberkati di sekeliling kita. Amin. Dalam pujian tadi, saya mulai pujian yang kedua itu merasakan bahwa saya melihat langit terbuka untuk memberikan, mencurahkan hikmat cinta kasihnya yang luar biasa buat anak-anaknya, terutama saya tadi merasakan saya ada sesuatu yang sungguh dalam hadirat Tuhan. Disitulah ada iman yang muncul dan ada cinta kasih Tuhan yang kita temukan. Amin. Hati belajar percaya dengan menikmati setiap lirik-lirik pujian ini yang bisa membawa hadirat Tuhan. Karena saya percaya bahwa saat menikmati hadirat Tuhan, disitulah seperti sejuk hati saya, merasakan hari-hari yang saya lalui itu, walaupun saya itu senang kerja, jadi saya itu nggak bisa nganggur orangnya itu di rumah, walaupun saya udah, ya maksudnya kita sih enggak pinginnya muda terus ya, umurnya terus bertambah. Tapi kalau melihat apa yang kayaknya anak saya masih ngomong anak, saya kepinginnya ya udah saya ini ewangi tenaga apa. Tapi saya merasa sukacita, merasa ada sesuatu bahwa saya sangat bersyukur bisa melayani, masih bisa diberi kesempatan untuk bisa melayani keluarga. Itulah ada kepuasan buat saya, terutama melayani ada cucu, ya anak mantu yang
kadang pagi mau berangkat kerja, saya udah bangun duluan. Biasa ya, mungkin kalau orang tua itu rasa enggak tega, Pak ya. Kalau saya cuek, udah biarin nggak sarapan nggak apa-apa. Tapi dia bangunnya pagi, mau berangkat kerja. Jam 7 harus sudah berangkat, karena agak jauh di Kaliurang. Nah itulah, saya itu merasakan bahwa inilah cinta kasih Tuhan buat saya untuk bisa melalui ada suatu kepuasan. Dan saya pun juga di dalam rumah tangga ya, di dalam rumah saya pun ingin lebih lagi, saya melangkah juga untuk bisa memberkati dalam doa. Ya saya kemarin udah lakukan aktivitas saya bersama rekan-rekan, ada Bu Yeni, ada teman-teman satu grup itu, ada 7 orang, melangkah untuk mendoakan orang sakit. Ya saya udah ke tempat Buyan, walaupun jauh di Gunung Sempu sana, berangkat jam 7 malam, pulang sampai rumah jam 10:04 malam-malam kemarin, hari apa itu. Saya senang sekali rasanya itu, enggak punya rasa lelah, karena ada kepuasan itulah. Tuhan memberikan hati saya itu jadi seperti menyala-nyala kalau saya udah bisa melangkah, bertemu orang yang sakit. Itulah kunjungan yang benar-benar menyemangati mereka, dan mereka rasanya katanya senang sekali ya bisa ketemu teman-teman, enggak sepi. Saya jadi seperti apa ya, sakit-sakit saya ini kayak enggak saya rasakan, kayak sudah sembuh. Ya pasti Buyan harus sudah sembuh. Dan dia juga cerita banyak tentang Pak Hartono, katanya banyak mendoakan juga. Ya bersyukurlah. Ya itulah teman-teman, kalau kita mau menabur doa buat orang lain, maka kalau orang lain itu mendapatkan kebaikan, orang lain itu mendapatkan sesuatu yang bagi dia kepuasan dalam hatinya, maka Tuhan tidak pernah kok meninggalkan kita-kita ini. Pasti apa yang dirasakan orang yang kita doakan, Tuhan, kita merasakan tidak terheran-heran bahwa Tuhan mesti memberikan sukacita buat saya juga. Itulah mungkin kesaksian saya. Saya merasakan kalau saya itu rindu untuk bisa hadir dalam worship ini, karena saya rindu juga untuk saya dibentuk lebih lagi menjadi tulus, menjadi berkat juga buat orang lain. Itulah mungkin teman-teman semuanya, bahwa malam ini saya merasakan sesuatu yang indah buat hidup saya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dan ya, amin. Ya, yang lain, Bu Lili. Belum, Pak. Belum. Pak Bagus ya boleh loh. Iya, Pak. Bagus, kalau mau sharing ya boleh. Oh, ya. Itu ada Sharon, ada Pak Hardomo. Tapi ya Pak Bagus dulu. Pak Bagus. Ya ini apa namanya, Bro Slamet ini alamiah. Jadi istri saya tadi juga bicara bahwa dia menyanyikan lagunya itu keluar dari hatinya, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dibikin kayak untuk entertain gitu ya, tapi dia memang keluar dari dalam hatinya gitu ya. Itu memang apa yang harusnya kita lakukan ketika kita memuji Tuhan itu adalah yaitu ya. Jadi sesuatu yang murni, seperti kalau kita membaca firman Tuhan itu Rasul Paulus mengatakan bahwa seperti bayi yang
menginginkan susu yang murni gitu ya. Jadi ini perlu perlu kita praktekkan ya. Jadi tidak sekedar nyanyi, tetapi harus keluar meluap dari rasa cinta kita sama Tuhan ya. Jadi apapun lagu yang dinyanyikan, saya tadi lagu pertama, kedua nggak begitu familiar, tapi saya berusaha untuk bersenandung ya, mengikuti Mas Slamet ini yang nyanyi gitu ya. Jadi ya saya menikmati juga gitu. Jadi tidak ada lagu rohani yang tidak baik ya. Artinya tergantung respon kita, sikap hati kita itu bagaimana gitu. Itu Pak Hartono. Terima kasih Pak, bagus. Ya. Sekaligus masukan buat Pak Slamet ya. Terima kasih Pak Bagus. Baik, yang lain Pak Ardomo, selamat malam Pak Ardomo. Monitor ini ya. Selamat malam Dimas. Apa kabar? Oh, ini Pak Ardomo. Oh iya, mohon maaf Pak. Mari Pak Ardomo, malam ini bagaimana? Diberkati pasti ya. Ya. Maaf Pak, tadi belum saya unmute ya. Sekarang. Jadi nggak kedengaran suaranya. Terima kasih Pak Hartono. Jadi bagi saya worship ini sebetulnya adalah satu bentuk ekspresi kita untuk bagaimana kita mengasihi Tuhan. Itu semua tergantung dari relationship kita dengan Tuhan. Dan memang seperti Pak Bagus katakan tadi, tidak ada lagu rohani yang jelek. Dan itu secara kemanusiaan bagi saya pribadi tidak mudah Pak. Karena ada beberapa lagu dari Pak Slamet yang saya kurang begitu familiar. Jadi perlu juga satu perjuangan untuk kita betul-betul bisa involve gitu Pak ya, bisa masuk ke dalam dengan lebih sungguh-sungguh gitu. Karena tidak cukup kita hanya menyanyikan secara fisik saja Pak. Tapi bagaimana kita juga memberikan segenap hati dan jiwa kita untuk Tuhan. Dan kondisi seperti ini memang sangat situasional ya Pak, bagi saya pribadi. Biasanya kalau saya sebelumnya ada persiapan itu selalu lebih nyaman gitu bagi saya Pak ya. Tapi juga oleh karena itu menurut saya worship itu secara pribadi tidak cukup hanya seminggu sekali Pak, tapi juga barangkali setiap hari ya, every day, mungkin juga every time barangkali di setiap kesempatan bisa kita lakukan Pak. Apalagi dalam worship ini juga bagaimana caranya kita bisa melakukan itu semuanya yang berkenan bagi Tuhan. Jadi itu Pak Hartono, bagi saya worship ini sangat penting, tapi juga tidak bisa setengah hati, harus dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, oke. Jadi ini suatu refleksi ya Pak. Betul bagi Pak. Ya. Jadi memang harus worship, harus dilakukan lebih dari dalam ya, tidak bisa hanya sekedar menyanyi, maksudnya seperti itu ya Pak ya. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak Ardomo. Ini juga menjadi refleksi kita semua tentu saja ya. Oke, ini di sini ada Dimas, ada Sharon. Selamat malam. Dimas dan Sharon, monitor ini. Selamat malam. Selamat malam Dimas. Ya, ada yang mau disampaikan Dimas? Kalau dari saya, karena mungkin sering keluar masuk ya, jadinya
kalau tadi awal waktu worship sih benar masih lancar nih karena hanya suara dan sharing ya. Apa namanya? share lirik. Jadi tadi saya udah mengikuti dari awal dan mendengarkan beberapa lagu yang ada yang pernah saya dengar, ada yang benar-benar baru saya dengar. Tapi puji Tuhan ya dengan adanya worship ini lagu-lagu yang sangat memberkati. Terlebih dari beberapa kata-kata yang baik. Jadi untuk dalam kehidupan rohani saya semakin bertambah ini lagu-lagu yang baru dan saya merasa bahagia, sukacita juga untuk lagu-lagu yang mungkin bisa kedepannya dipelajari untuk worship pribadi dalam kehidupan saya sendiri. Amin. Kalau itu saya rasa yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih, Dimas. Sharon mau nambahkan? Oke, Sharon lagi istirahat mungkin ya. Baik, mungkin Edo atau Pak Yong. Saya cuma dapat makanan penutup tadi, Pak Hartono. Sing lain aja. Bagian penutup ya. Iya. Oh, iya. Pak Yong? Mas Slamet ini rugi aku. Tidak dari awal. Ya, Pak Hartono. Sebenarnya hari ini saya sebetulnya badan kurang enak. Tadi sebetulnya awal-awal itu sudah rasanya ini pengen ikut tapi rasanya badan kan kurang enak gitu loh Pak. Ya ada pergumulan juga, ada pergumulan sedikit. Tapi di akhir-akhir di nyanyian ketiga sampai terakhir itu saya merasakan merasakan suatu yang sangat-sangat dalam hati saya itu kayak ada kekuatan gitu. Terus di badan saya tadi Pak rasa pegel-pegel, rasa enggak enak sekali dalam badan. Tapi hari ini setelah lagu ketiga itu terasa badan terasa enak sampai sekarang, Pak. Ya itu yang saya rasakan dan yaitu dari awal saya tuh dari lagu pertama kedua itu rasanya mau pengen keluar, pengen saya tuh karena badan saya kurang begitu fit gitu hari ini. Tapi setelah lagu ketiga sampai akhir itu jadi tenang dalam pikiran saya, juga badan rasanya enak. Itu aja Pak Hartono. Itu yang saya rasakan. Ini puji Tuhan ini ya. Nah itu mungkin ya. Kalau di sini ada pendeta di sini. Damai sejahtera Tuhan itu bukan hanya dalam arti tenang ya, tetapi juga memberi pemulihan ya, badan yang capek atau mungkin pikiran juga capek. Betul, betul itu ya. Namanya perasaan mungkin juga kacau atau galau itu semuanya dipulihkan gitu ya. Itu yang dirasakan ya Pak Yong ya. Betul, betul Pak. Jadi memang benar ya, itu ada buku yang pernah saya baca itu judulnya Kuasa di dalam Pujian. Ada kuasa yang bisa membebaskan orang yang sedang tertekan, capek, letih, hatinya nggak tenang, itu bisa dilepaskan di situ. Saya pernah ya tahun berapa itu ya, waktu itu saya sedang banyak masalah begitu dan kemudian sakit perut saya. Setiap sore
perut saya sakit gitu, lalu waktu saya periksakan ke dokter itu disuruh foto USG dan kemudian ditemukan ada satu batu gitu di empedu. Nah, ketika saya bawa foto itu ke dokter ya, dia bilang udah langsung operasi aja nih. Aduh, saya kaget ya disuruh operasi gitu ya, dan ya saya pakai alasan apa, dok jangan sekarang gitu ya. Lalu waktu itu saya ikut satu komsel gitu, lalu tapi buatan perut saya sakit gitu. Ketika mau datang di komsel itu perut saya sakit sekali. Jadi pemimpin komsel itu telepon, Pak Artono datang lo ya. Wah, saya bilang perut saya sakit ya. Perutnya sakit kenapa? Ya saya cerita dikit gitu, lalu itu Pak Kus itu memimpin komselnya bilang, oh justru kalau Bapak Artono sakit, ayo datang ya, kita doakan sama-sama gitu. Kalau Pak Artono tidak kuat tak jemput. Enggak usah. Saya tak tunggu sebentar, nanti kalau sudah reda saya berangkat. Ya akhirnya saya berangkat, datang itu ujian itu udah dimulai. Yang datang banyak gitu. Jadi saya dapat ya cuman duduk di lantai gitu, saya di belakang. Waktu itu saya ingat ya, ketika mulai itu saya masih sakit perutnya gitu. Ya, tapi puji-pujian itu agak lama ya, mungkin 30 menit lebih itu. Udah selesai puji-pujian, lalu Pak Kus itu pemimpin komselnya bilang, ayo kita doain sama-sama Pak Artono gitu. Waktu itu saya udah nggak sakit, terus saya sudah nggak sakit. Lalu saya bilang, udah nggak sakit dong Pak Kus. Oh ya, puji Tuhan ya. Mulai kapan nggak sakitnya? Nggak tahu gitu. Tadi saya datang masih sakit. Nah, itu saya merasakan kuasa Tuhan itu bekerja melalui pujian ya. Masih ada banyak kesaksian yang lain juga dari buku yang saya baca gitu ya. Jadi apa yang terjadi di Pak Yom itu sesuatu yang memang Tuhan kerjakan ya. Ketika kita memuji, menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk share-nya Pak Yom. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masih ada yang lain? Bu Lili belum tadi? Gimana, sudah ketemu? Oke. Ya, kalau nggak ada yang lain saya sedikit cerita ya. Jadi karena memang saya yang ngetik lagunya gitu. Jadi ketika saya dapat lagu ini dari Pak Slamet, kapan ya Pak Slamet ya? Senin ya mungkin. Selasa ya? Senin saya kira ya. Jadi saya mencari lagunya itu di YouTube ya. Lagunya gitu ya. Lagu pertama itu di bagian yang aku rindu menyenangkan engkau gitu ya. Ketika tak ulang-ulang lagu di syair itu, saya diingatkan Tuhan itu di renungan FCPH beberapa hari sebelumnya itu dari Efesus 4, ya saya bacakan ya. Jangan mendukakan Roh Kudus, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, ayat ini tidak dijelaskan, tetapi ketika saya menyanyikan lagu itu di syair, di bagian itu, kata-kata itu, sepertinya saya dijelaskan bahwa ya kalau tidak mau mendukakan Roh Kudus Allah, caranya adalah rindu menyenangkan Allah, Tuhan gitu ya. Rindu menyenangkan. Nah, saya kemudian coba merefleksi ya. Setiap hari itu ketika saya memutuskan sesuatu, sebenarnya saya memutuskan itu mesti atas dasar untuk menyenangkan sesuatu ya, menyenangkan diri saya sendiri, menyenangkan istri saya, menyenangkan anak saya, atau menyenangkan gereja yang saya layani, atau full gospel, atau menyenangkan hati Tuhan. Nah,
ketika saya melakukan atau memutuskan sesuatu itu atas dasar menyenangkan hal-hal yang di luar Tuhan, artinya bukan menyenangkan Tuhan, bisa jadi dan kemungkinan besar terjadi bahwa sebenarnya saya tanpa sengaja atau dengan sengaja saya sedang mendukakan Roh Kudus. Ya, dan refleksi yang Tuhan berikan pada saat itu, saya harus mengubah hidup saya di dalam ketika saya memutuskan untuk melakukan baik itu hal besar atau baik itu hal kecil, apalagi hal besar ya, itu pasti harus didasari dengan nomor satu adalah menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak ingin hidup kita itu tanpa sadar sedang mendukakan Roh Kudus. Ya, karena ayat ini berbicara begini, terusannya ya, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang telah memeteraikan, jadi yang ngecap keselamatan kita itu jaminannya adalah pada Roh Kudus. Nah, kalau kita mendukakan Roh Kudus, ya ada ayat yang mengatakan kalau engkau itu berdosa kepada anak Allah, kamu akan diampuni, tapi tidak kalau kamu sedang menyangkal, mendukakan atau mengkhianati Roh Kudus. Jadi kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah jaminan yang Tuhan berikan sebagai jaminan keselamatan yang diberikan kepada kita. Jadi melalui pujian ini malam ini kembali saya ya mengulang lagi di situ kata-kata gitu ya, menyenangkan supaya hidupku berkenan gitu ya, berkenan kepada Allah, supaya hidup saya berkenan kepada Allah. Jadi tanpa kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan terjebak atau tanpa sadar kita sebenarnya sedang mengejar untuk menyenangkan hal-hal yang di luar Allah itu. Dan itu bisa jadi mendukakan Roh Kudus. Nah, jadi saya sangat diberkati dengan lagu ini, juga dari Efesus 4 ini ya. Ya seperti itu. Ya, terima kasih. Mari, masih ada yang mau menambahkan? Atau Pak Slamet mungkin mau menyimpulkan atau menambahi sesuatu lagi, monggo Pak Slamet. Ya, memang untuk menyampaikan isi hati melalui puji-pujian itu tidak mudah. Jadi memang perlu satu konsentrasi yang penuh ya. Konsentrasi yang penuh, menyerahkan hati, menyerahkan pikiran, menyerahkan jiwa, menyerahkan roh, semua dicurahkan di situ. Ya, tapi kalau pikiran ini sudah kacau, ya ini jadinya nggak penuh. Itu. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Yong, disampaikan Pak Artono tadi, memang sungguh benar di dalam pujian itu sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Jadi itu tidak hanya sekali dua kali saya mengalami keajaiban-keajaiban ya di dalam pujian penyembahan itu luar biasa. Itu tidak hanya saya pribadi yang merasakan, tapi keluarga sangat merasakan ya dampak dari pujian penyembahan. Itu memang sebetulnya jadi seperti yang di Kolose 3 ayat 16 tadi ya, itu menjadi gaya hidup bagi kita semua sebetulnya. Itu Pak Ron. Ya, terima kasih Pak Slamet. Ya Pak. Ya, kalau sudah nggak ada yang lain, kita tutup aja ya. Jadi minggu depan, oh ya, ada satu Pak. Saya itu baru tahu dari beberapa hari ini, ternyata tanggal 31 itu ada acara TNT dari nasional yang akan datang ke Jogja.
Dan mereka mengundang semua anggota Full Gospel, pengurus dan member untuk ikut TNT itu di Kaliurang. Jadi 31 Mei kita nggak bisa ngadakan, bahkan saya nggak bisa ikut. Andai kata mau diadakan Zoom pun saya nggak bisa ikut karena saya jadi anggota panitia untuk itu, TNT itu. Jadi ada pilihan begini ya, apa kita akan ganti tanggal, ganti hari maksudnya ya, 31 itu kan Rebo ya. Tapi ya gantinya juga kalau saya bisanya Senin 29 atau Jumat tanggal 2. Ya. Bisa tetap onsite, tapi tanggalnya bergeser, mundur, maju atau mundur. Atau ya sudah minggu depannya aja tanggal 31 berarti saya nggak bisa ikut. Atau diundur aja onsite-nya berarti tanggal 7 Juni. Kita mungkin akan kapan ya janjian untuk meninjau tempat yang ditawarkan itu Pak Yani di Esperanza itu. Monggo teman-teman mungkin bisa mengusulkan kita mau. Tempatnya Pak Yani itu yang bilang siapa ya? Aku kok nggak dengar ya kemarin. Pak Yani pernah menawarkan memang. Oh gitu. Ya. Ya tapi tetap kita harus meninjau dulu ya. Jadi coba hubungin Pak Alam dulu ya. Pak Alam aku nggak kenal ya. Anaknya Pak Yani loh. Ya tahu saya, tapi aku kan nggak pernah kontak sama beliau. Yang nawari itu Pak Yani. Apa Pak Awang aja ya? Maksud saya kita ke sana melihat kondisinya, kemudian juga parkirnya, kanan kirinya kira-kira mengganggu apa enggak. Gitu ya. Tapi sebelumnya mesti izinnya sama Pak Alam loh. Oh, nek soal Pak Alam nanti ben Pak Yani lah. Pak Yani yang nawari kok. Iya. Aku rapat ya kenal ya sama Alam itu. Aku kenal. Kenal ya? Kenal. Monggo kalau. Memang tak rasa untuk Rabu tanggal 31 ini kalau kita kedatangan tamu nanti kita kan nggak bisa semua ini. Nah ya, jadi pilihannya gitu, mau kalau minggu itu maju ke 29 Senin atau mundur ke Jumat tanggal 2. Atau ya sudah di skip aja minggu itu nggak ada, berarti tanggal 7 onsite ya. Mari diputuskan bersama-sama. Sepertinya tanggal 7 tetap hari Rabu kan, Pak? Iya, kalau tanggal 7 tetap Rabu. Iya. Artinya tanggal 31 berarti atau minggu itu libur, tidak ada worship. Jadi ini ada Pak Bagus, Pak Bagus. Ya, Pak Bagus gimana? Kalau saya tinggal tunggu order aja. Mau libur ya boleh, mau ganti hari tidak apa-apa. Kita fleksibel. Pak Bagus misalkan Senin atau Jumat itu bisa? Nek Pak Hartono bisa ya saya harus bisa toh. Ada tamunya itu nanti 2 hari loh Pak. Iya, Rabu Kamis. Tanggal 31 dan 1. Kalau Selasa WP? Selasa doa ya Pak? Doanya sekali-sekali di skip ya enggak apa-apa. Jangan. Pak Bambang, soalnya Pak Bambang Sutrasno ini masih baru. Ya mesti tak dampingi saya, itu kan rapat juga. Ya bersipnya di skip aja dulu enggak apa-apa Pak. Pray aja dulu. Nanti Juni aja berarti, tanggal 7.
Juni tanggal 7 mau offline enggak? Iya, tetap onsite maksudnya. Onsite, tinggal tempatnya apakah tetap di tempatnya Pak Budi atau di Esperanza. Tak rasa Esperanza itu parkir mobilnya susah Pak Hartono. Nah, itu yang perlu kita Enggak, lihat. enggak apa-apa, Makanya. Enggak apa-apa, Do. Kalau aku lihat itu, kalau pernah ke sana itu, ada samping itu kan ada tempat lapangan kosong itu. Sekarang masih enggak, Do? Kamu rumahnya kan dekat itu, toh, Do? Besok tak tak mampiri ya. Kayak nggak boleh kayak kemarin ada dibangun itu. Oh, dibangun ya. Jadi aku sempat mampir sana susah itu berarti bentar tok gitu. Dibangun rumah itu. Apa nih? Pak Hartono. Ya coba dulu pas tempo coba lewat sana parkirnya dulu dilihat, karena kalau seperti di tempatnya Pak Budi itu kan mobil yang datang itu kira-kira bisa 10-an loh itu, 8 sampai 10. Oh nggak bisa sana. Pasti nggak bisa jalan ini pun sempit gitu, nanti dimarahi orang. Pak Hartono. Nah, ya. Kemarin itu saya ketemu sama Yonas. Jadi dia pada prinsipnya itu tempatnya yang di rumah itu bisa dipakai. Tempat yang di Simanjuntak pun juga bisa. Cuman kendalanya adalah ini, kalau di rumahnya dia itu tempatnya mungkin cukup, cuman ya mobilnya yang agak susah itu. Sama tidak ada kursi, lesehan. Kalau di Simanjuntak? Simanjuntak ya sama aja, nggak ada kursi. Wah. Karena abot nyediake kursi 40 50 toh. Nah, kalau itu mau disiasati ya kita sewa kursi biar diatur sama orang yang persewaan kursi itu. Kalau ya parkir sih tidak masalah ya Simanjuntak ya. Enggak masalah. Ya cuma enaknya pasti itu di tengah kota, enak itu. Simanjuntak. Ya itu tapi harus itu nanti dimatengke lagi sih. Kemarin dia tak tanya itu tidak ada masalah sih gitu. Cuman kendalanya tidak ada kursinya itu. Ya. Ya kursi nyewa ya. Ada masukan tempat lumayan. Itu di Keragilan, kalau parkirnya juga enak, tapi itu rumah makan Bunko Noodles. Biasanya untuk makannya gimana sih? Saya belum pernah tahu, baru sekali kemarin Pak Wang. Makanya sebenarnya itu nggak ada, Bu. Iya. Sebenarnya nggak ada itu. Kemarin sebenarnya kan diadain acara kita ini kan sebenarnya praise and worship ini kan setelah jam 9. Iya. Karena tempatnya Pak Budi nanti kalau jam 9 itu kemalaman, makanya dimajuin jam 8, terus jadi setengah 8. Nah, terus mulai jam 7. Waduh, mulai jam 7 kan mereka pada nggak makan. Nah, akhirnya aku tergerak tak kasih makan gitu. Iya. Nah, kalau di sana saya nggak tahu ini gimana. Itu murah sih, Pak. Mie ayam gitu. Makannya tuh mie ayam. Tapi kan harus pakai makan ya, Pak. Kalau di situ tuh nggak bisa. Untuk 20-25 orang masih oke. Kemarin saya meeting juga di situ, lalu anak saya ada acara juga bisa di situ. Oh, tapi kalau 20 kurang, Bu. Kurang ya. Kurang. Soalnya kalau onsite banyak ya, Pak. Banyak.
Yang kita kan 2 kali onsite ya. Yang pertama 38, yang kedua mungkin 30-an ya. Ya. Jadi kalau 20 ya nanti nolak orang. Kasihan itu. Kurang. Kemarin ini 30 itu karena kita berita kini rada dadak lho Pak Hartono. Ya, betul. Benar toh? Dan makanya itu sudah bukan segala kan kemarin nggak itu kan datang. sudah mau lebaran, liburan. Iya, jadi betul. banyak yang sudah ada tamu, pembantunya pergi, jadi ya memang ada nggak bisa. Ya. Tapi besok ini tak rasa mesti banyak yang bisa ini. Iya. Aku rasa sih mungkin malah bisa 50 lebih loh. Wah, puji Tuhan. Amin. Ya, gimana? Kita mau survei itu ya. Edo mana nih? Edo, coba dilihat lagi tentang parkirnya di sana. Kalau memang parkirnya nggak memungkinkan, ya nggak usah nanya-nanya Pak Yani lagi, nggak enak. Nah, ini ada tawaran lagi dari Pak Eng ya. Kalau saya yang tertarik yang di Simanjuntak karena itu tengah kota. Cuma konsekuensinya minimal aja dulu Pak Hartono. Besok tak tanya ini aja dulu. Oh gitu ya. Ya, nanti kalau cuman kursi kan kita bisa sewa itu. Biar nanti ya kita bongkar pasangnya kan yang persewaan itu tugasnya naikkan sama nurunkan gitu. Karena itu di lantai 2. Konsekuensinya kita nyewa mau kursi ya, mungkin meja 1 2 gitu. Tetapi keuntungannya itu di tengah kota, parkirnya saya kira juga nggak masalah ya. Karena di ini toh di Yap Square ya Pak Bagus ya. Ya sebelumnya Pak, sebelumnya nanti kanan jalan. Sebelum Yap Square Pak, bukan di Yap Square Pak. Bukan, sebelumnya. Tapi parkir nggak ada masalah ya? Sepertinya enggak. Sama ini Pak Hartono, kalau itu tadi yang tanggal 31 itu mau majukin Senin atau dimundurin Jumat, itu nggak apa-apa tapi nggak usah onsite itu Pak. Lewat Zoom aja. Oke. Ya, sambil jadi karena ini kan kita lihat ini kan COVID-nya kan mulai kita kan belum tahu ya. Mending nih bulan ini nggak usah onsite dulu. Nanti sambil ke depan kita lihat lagi, dipantau lagi Pak kira-kira. Oke. Ya, jadi Pak Bagus, kurang jauh kok sekarang. Ya, memang sudah berkurang banyak sih. Tapi tapi masih dengar orang yang sakit ya Pak? Ya, masih ada dan juga korban yang meninggal masih banyak. Meskipun mereka umumnya ya komorbid ya. Ya kita lebih baik hati-hatilah ya. Kemarin aku lihat di TV sih beritanya yang umurnya ada komorbid dan umurnya 60 ke atas yang pada meninggal. Aku mah 70 ya Pak Kwang. Pak Kwang iki wis 40-an iki lho. Aku ini nontonan TV ngono lho. Dan beritanya tak rungokke kuwi ngono lho. Ya, jadi menurut saya bulan ini tetap lewat Zoom aja dulu Pak Hartono. Ya, terima kasih. Yang akhir Oke, bulan nanti kalau mau maju Senin atau mau mundur Jumat tidak apa-apa. Tapi kalau bisa itu mundurnya itu jangan sampai 2 hari Pak. Misalnya Rabu geser Kamis gitu lebih enak ya. Jadi Kamis ke Rabu itu nggak terlalu dekat gitu Pak. Iya memang, tapi Kamis itu selesainya siang nih. Selesai siang langsung malam capek nggak? Kamis itu acara apa? Ya itu TNT-nya itu 31 sore. Oh. Sampai besoknya siang. Oh, oke. Ya, coba nanti di-info lagi. Atau malah mau Senin aja. Nah ya, itu pilihannya Senin atau Jumat.
Ya nanti diputuskan minggu depan ya nggak apa-apa toh. Besok minggu depan kan masih Rebu tanggal 24. Iya. Loh, kalau doa pengurus itu jam berapa toh, Pak Artono? Jam 7. 7 sampai jam 9. Oh. Itu kan sebetulnya tidak ada problem ya, sebetulnya. Tidak ada apa? Tidak ada problem toh. Oh, masalahnya kan maksud itu aku Pak. tugas ini loh. Karena Pak Bambang Sutrasno yang sekarang tak minta gantikan saya ini, saya selalu nanya-nanya, minta didampingi karena kadang-kadang petugasnya seorang teko. Begitu ya. Jadi saya belum bisa ninggal full gitu loh. Jadi saya Terus tetap selesainya jam berapa? jam 9. Oh. Problemnya apa, Pak? Kita kan jam 9 juga. Kita kan bukan onsite. Boleh aja asal Edo yang jadi host. Tuh. Ayo Pak Artono kesel Pak Bagus. Oh. Enggak, ya mepet banget soalnya. Nah, itu. Ya terserah. Atau mau ditiadakan juga tidak apa-apa. Kalau memang angel. Enggak nih Edo di gitu. Tuh. Senin dia nek rapi ya. Tanggal 30 kamu bisa nggak jadi host? Hari apa itu Pak Artono? Selasa. Itu ya bisa, Selasa. bisa. Hah? Bisa. Oh bisa. Ya wes kalau gitu ya bisa tanggal 30 aja hostnya Edo, nanti saya gabung setelah selesai dari sana. Ya, maksud saya tuh kalau cuma selisih sehari itu tidak terlalu dekat ya. Gitu, Pak. Ngerti, aku ngerti. Jadi Rebu, Selasa, Soalnya saya kan, Rebu meneh kan. Soalnya butuh nyiapke itu ya, Pak. Nah, iya aku mudeng. Ya wes, jadi Edo ya yang jadi host. Worshipnya Rebu aja, Pak Artono nagih saya sudah Senin pagi sudah ditagih. Lah nek saya Senin mbok tagih Jumat berarti saya. Ya ora lah, Minggu. Saya Minggu tetap kerja kok. Minggu tetap on saya nih Pak Bagus. Oh, tetap on ya. Ampun. On. Ya wes kalau gitu Selasa aja 30 Mei. Ya, tetap offline ya, tetap lewat Zoom. Kita lewat Zoom aja dulu, ya. Pak. Nanti bulan depan kita mau nentuin onsite itu dilihat-lihat lagi lah. Jadi kita jangan ambil resiko lah. Sambil survei tempat-tempat alternatif itu ya. Ya. Jadi setelah itu baru kita putuskan. Nek dari data memang sudah menurun. Sekarang sudah di bawah 1000 Pak Bagus satu hari. Dulu waktu kita ngomong-ngomong itu 2.500. Jadi ya sudah menurun banyak sebenarnya. Tapi yang meninggal masih banyak loh. 20-an gitu kan. Ya. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung ikut worship pada malam hari ini. Pak Selamat boleh doa penutup Pak? Oh ya Pak. Mari kita satukan hati, pikiran, jiwa, dan roh kita tujukan kepada Bapa di surga. Bapa di surga, Roh Kudus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih atas waktu yang terus Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan-Mu, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tuntun kami, bimbing kami, serta berkati kami dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan dalam berkat-Mu, baik berkat jasmani. Begitu juga anugerah-Mu, Bapa, terus berikan kepada kami, Bapa, agar kami terus ingat akan kuasa-Mu, Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya semua diberkati dan semua disertai oleh Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Pak Selamat, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Ya, makasih semua ya. Rabu depan. Ya, makasih Tuhan berkati. Selamat beristirahat. Selamat istirahat. Makasih. Makasih ya.
Pak Pak Kuang, Titus sudah makasih. pulang ini Pak Yo, Titus. makasih Pak ya. Tono, Pak Ya Pak, Ibu, sudah sampai. Pak Win. Sudah sampai Pak rumah ya. Bagus. Ya Pak Yong. Ya, ya, Selamat malam ya, semuanya. makasih. Ya, Ya, Ya. makasih, Ya, makasih. Saya tutup ya. ya, ya, makasih dan makasih ya Pak Hartono. makasih. Makasih. Selamat malam.